Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Oke, agenda hari ini kita ada pembahasan. Pertama adalah pengenalan, kemudian pendahuluan, ketiga adalah e-katalog semesta, keempat syarat umum masuk ke e-katalog, kelima itu dokumen yang diperlukan apa aja, kemudian prosedur pendaftaran di semesta dan tantangan serta tips sukses untuk berada di platform semesta, dan terakhir adalah kesimpulannya. Boleh lanjut, Mas? Ya. Seperti kata Mas Agung tadi, kalau tak kenal maka tak sayang katanya. Saya izin mengenalkan kembali, mungkin di sini memang ada beberapa yang sudah bertemu dengan saya, udah kenal dengan saya. Saya izin menyampaikan, nama saya adalah Novita Hermawan. Saya adalah owner dari PT Agromina Fiber Java Indonesia. Dan saya juga adalah co-founder dari Agromina Fiber Handicraft, yang mana merupakan produsen kerajinan dari berbahan baku limbah pelepah pisang dan pandan untuk dijadikan craft dan home decor. Saya juga pendiri Koperasi Pemasaran Produk Unggulan Indonesia untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Di sini ada kontaknya saya di 0813 923 56311. Oke, Mas, next. Nah, oke, kita masuk ke dalam latar belakang. Latar belakang ini kenapa kita di untuk pelatihan ini, pemerintah mendorong digitalisasi untuk pengadaan barang atau jasa melalui e-katalog. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan proses pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel gitu. Yang kedua adalah Semesta, Sistem Informasi UMKM Ekonomi Kreatif. Itu adalah bagian dari e-katalog lokal LKPP untuk produk UMKM. Nah, etalase digital semesta ini dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UMKM yang menjadi bagian e-katalog lokal di dalam LKPP. Nanti kita akan ketahui nih, LKPP terbagi dari beberapa sektor seperti itu. Yang ketiga adalah kenapa kita harus mulai mengikuti LKPP atau mendaftar di Semesta? Pertama adalah e-katalog itu membuka peluang pasar bagi UMKM dan untuk masuk ke pengadaan pemerintah. E-katalog dibagi menjadi 3 sektor di sini, Mas, teman-teman semua. E-katalog secara nasional yang dikelola oleh LKPP sendiri bersifat umum dan mencakup seluruh Indonesia. Kemudian e-katalog sektoral yang dikelola oleh kementerian dan lembaga dengan spesifikasi dan sektor tertentu. Itu contohnya kayak sektor kesehatan, sektor pendidikan, seperti itu. Kemudian adalah e-katalog lokal. Nah, e-katalog lokal itu dikelola oleh pemerintah daerah. Contohnya seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kemudian kementerian yang dikhususkan untuk lingkungan pemerintahannya. Nah, di sini tuh teman-teman UMKM pasti pahamnya dengan saya udah ngikutin LPSE kok, saya sudah ngikutin e-katalog. Nah, untuk UMKM yang terdaftar di daerah itu kita masuk ke dalam e-katalog lokal seperti itu. Dan yang terakhir, keterlibatan UMKM masih minim akibat kurangnya pemahaman dan literasi digital gitu ya. Tujuan dari pelatihan ya, ini adalah pertama memberikan pemahaman tentang e-katalog semesta tadi, kemudian membantu pelaku UMKM masuk ke pasar pengadaan pemerintah, dan yang ketiga meningkatkan daya saing pemasaran produk UMKM yang jauh pastinya lebih luas seperti itu. Boleh next, Mas Agung? Oke. Mungkin ada teman-teman beberapa yang sudah paham terkait dengan e-katalog, tapi di sini secara ini akan saya jabarkan sedikit. Eh, E-katalog adalah sistem elektronik yang disediakan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah
untuk memudahkan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara digital seperti itu. Jadi kenapa e-katalog itu sangat perlu karena ini merupakan salah satu upaya pemerintah membuka akses pasar gitu. Dan manfaat dari e-katalog untuk UMKM pertama adalah akses pasar yang luas, itu sudah pastinya karena memang di dalam e-katalog kita bisa terlihat etalase digitalnya secara nasional seperti itu. Kemungkinan peningkatan daya saing, pembayaran yang lebih aman. Nah, ini sangat apa ya sangat diperlu sama UMKM itu pembayaran yang lebih aman gitu kan karena memang kita bertransaksi pada umumnya dengan pemerintahan jadi insya Allah semuanya lebih aman dan ketiga adalah memperoleh kredibilitas sebagai penyedia pemerintah. Nextnya Mas Agung. Oke. Nah kita sudah mulai masuk nih. Oh, tadi sebelumnya saya pengen kasih kuis sebenarnya di sini nih terkait katalog semesta, tapi mungkin nanti deh kita pilih yang lain ya. Oke, semesta itu adalah eh, sistem informasi UMKM ekonomi kreatif. Itu adalah platform digital atau etalase digital dari Kementerian Koperasi dan UMKM untuk menjadi etalase awal bagi UMKM sebelum masuk ke e-katalog lokal. E-katalog lokal tadi yang tiga tadi, seperti itu. Nah, Semesta mempermudah UMKM dalam proses awal digitalisasi dan persiapan masuk ke pasar pengadaan pemerintah. Biasanya UMKM itu merasa daftar LPSE itu sangat sulit, seperti itu. Itu memang yang dikelola di daerah itu terlalu banyak versinya. Saat ini untuk LPSE di pemerintah daerah itu ada yang versi 5, sekarang untuk tahun 2025 masuk ke dalam versi 6. Dan itu syaratnya sungguh sangat ngejelimet. Nah, untuk ini saya tawarkan untuk kenapa kita harus berada di Semesta. Salah satu keuntungan adalah kemudahan. Kemudahan bagi kita untuk apa, memiliki etalase atau toko sendiri di dalam platform Semesta ini dengan proses yang mudah, syarat yang gampang, insya Allah semuanya pasti bisa. Boleh next Mas Agus. Oke, di platform Semesta ini ada beberapa pendukung. Pertama adalah website dari Semesta ini sendiri, yaitu pertama semesta.kemenkopam.go.id. Kedua, fokus fokus utama dari platform Semesta ini pertama adalah keuntungannya etalase produk untuk UMKM. Jadi kita memiliki toko sendiri, seperti yang kita kenal mungkin di marketplace gitu. Cuman ini ada perbedaannya, nanti saya bahas di situ. Yang kedua, menjadi penguat profil usaha gitu. Karena ini Semesta adalah platform dari pemerintahan, profil usahanya pasti sudah terverifikasi, ya. Kalau sudah terverifikasi itu jaminan keamanan, jaminan dari produsennya sendiri, jaminan pembayarannya itu jauh lebih aman lah. Karena memang semuanya dari pemerintah yang memverifikasi. Yang ketiga, itulah jaringan bisnis informasi pelatihan berita terkait UMKM. Di dalam Semesta itu nanti kita bisa lihat ada beberapa jaringan bisnis juga, terus pelatihan juga, terus berita tentang UMKM. Dan kemudian platform Semesta ini menjadi pintu masuk awal untuk masuk e-katalog lokal. Seperti itu. Oke, Mas. Boleh. Nah, kira-kira jenis-jenis produk apa sih yang bisa diterima di sini tuh pada umumnya UMKM memiliki 4 sektor seperti itu. Pertama adalah sektor pangan dan olahan makanan, kemudian produk pertanian dan perikanan, kerajinan dan fashion. Yang keempat adalah produk industri rumah tangga. Ini untuk yang UMKM yang apa mikro. Nah, biasanya ada juga yang sudah masuk di kecil dan dan menengah, itu dia ada juga yang melakukan pengadaan di dalam Semesta, seperti pengadaan peralatan, terus perawatan gedung, jasa dan lainnya itu pun ada. Tapi saat ini karena kita bahas yang
ke UMKM, saya masukin di 4 sektor ini. Boleh Mas di next. Ya, syarat umum, syarat UMKM masuk ke Italog. Syaratnya sangat mudah. Di sini kita hanya harus memiliki NIB, kemudian nomor induk berusaha ya, kemudian sertifikat produk jika ada. Sertifikasi produk itu eh, untuk beberapa sektor kayak kerajinan dan fashion mungkin tidak terlalu banyak sertifikat yang diperlukan. Kemudian NPWP dan memiliki produk siap jual dan sesuai katalog. Di sini pada umumnya untuk platform di Semesta itu biasanya para pelaku produsen langsung. Seperti itu. Boleh next Mas. Oke. Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan. Pertama pasti ini sebelum kita untuk biar cepat melakukan apa pembuatan akun di Semesta itu pertama kita harus memiliki KTP pastinya. Kedua, kita diminta untuk selfie, selfie dengan foto KTP langsung gitu ya. Dan yang utama itu informasi usaha, nama nama perusahaan, alamat lengkap usaha, nomor induk berusaha, NPWP perusahaan. Terus kemudian kalau misalnya perusahaan itu masih perseorangan atau PT perorangan, karena kalau PT perorangan ini kita belum memiliki akte pendirian, diupload aja nggak apa-apa. Di situ nanti ada tulisannya juga keterangannya AHU nomor sekian seperti itu. Kemudian sertifikat halal. Ini jika produk makanan, BPOM juga untuk produk makanan dan kosmetik, juga Haki kalau ada boleh diupload, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, ini yang paling terpenting. Di sini deskripsi singkat produk utama itu harus kita detail. Mungkin ada beberapa teman-teman yang biasa mengisi apa biasa dengan Tokopedia atau dengan Shopee dan lainnya itu konsepnya sama untuk deskripsi singkatnya. Kita harus kasih mereka sejujur-jujurnya seperti itu. Yang terakhir adalah foto produk yang representatif. Oke, Mas. Nah, proses masuk ke e-katalog. Ini gampang. Seperti saya bilang, ini gampang banget dibanding dengan yang LPSE di daerah. Ya, karena di sini kita hanya mendaftar melalui website, kemudian nanti prosesnya itu setelah kita mendaftar akan dikurasi oleh kurasi produk oleh timnya kemudian dari kementerian. Dari Kementerian UKM akan disinkronasikan ke e-katalog LKPP. Nah, di e-katalog LKPP ini produk kita itu akan tersebar luas secara nasional. Dan terakhir, produk kalau sudah oke dan terverifikasi akan masuk dalam produk tayang di katalog. Mas ada kereta sedikit sebentar ya. Saya mohon maaf ada gangguan karena memang workshop saya posisinya outdoor konsepnya jadi sebelahnya rel kereta. Oke Mas boleh di next. Oke, di sini cara daftar di Semesta. Pertama kita membuka website dari Semesta yaitu semesta.kemenkopukm.go.id. Kemudian klik daftar, isi data usaha dan unggah dokumen, nanti verifikasi oleh admin Semesta. Nah, harusnya tadi dari sini dulu, dari admin Semesta, baru nanti dekorasi ke apa masuk ke terintegrasi ke apa LKPP, kemudian baru bisa tayang. Eh, Mungkin langsung ke ininya deh, Mas. Nah, oke ini ke pelatihannya. Nah, di sini. Setelah setelah tadi kita memiliki data-data yang kita perlukan di dalam mengupload produk di e-katalog Semesta, pertama kita harus membuka akses situs resmi Semesta. Nah, di sini di sebelah kanan eh, boleh di zoom Mas yang kanan. Sebentar Mbak, ini di Zoom ya. Sebentar. Maaf, ini memang agak kecil-kecil di sini. Nah,
Sebentar, saya izin. Nah, Oke, makasih. Di sini ada tulisan eh, cara meregistrasi ya. Sama di sini. hmm. Account information. Karena di sini rata-rata UMKM adalah produsen atau penjual, kita pilihnya adalah seller sebagai seller. Kemudian masukkan nomor email, terus password email dibuat sampai dan konfirmasi, terus ke bawah Mas. Nah, di sini ada bisnis informasi. Bisnis informasi di sini ada beberapa pilihan. Eh, ada juga kan misalnya UMKM belum baru hanya punya NIB. Nggak apa-apa nanti pilih aja perseorangannya. Kalau misalnya sudah PT atau PT perseorangan juga ada di situ. Kalau misalnya di sini bahasanya menggunakan bahasa Inggris, kita bisa ganti ke bahasa Indonesia. Mungkin jauh lebih mudah seperti itu kan. Kemudian bisnis sektor. Bisnis sektornya itu ada beberapa pilihan, tinggal kita pilih sesuai dengan produk kita. Kemudian eh, nama kayaknya, nama produk di sini tulisannya agak kecil-kecil. Pokoknya di sini data pribadi. Kemudian turun ke bawah Mas, boleh nggak ada? Oh, oke. Mungkin di next selanjutnya. Pertama mungkin kita masuk dulu ini kita langsung latihan nggak apa-apa ya Mas? Boleh, Mbak, Coba ya. kalau seperti itu. Oke, sebentar ini mohon untuk tidak mencoret-coret. Ini sebentar. Ya, boleh. Oke, sebentar. Ini langsung di ininya Mbak Novi atau bagaimana? Apa tuh? Eh, Untuk latihan ini ya, teknisnya dari ini, mm-mm. apa Kamu, dijelaskan dulu prosedurnya apa langsung? boleh. Terserah, teman-teman kayaknya kalau misalnya pengen langsung praktik boleh, Hmm? karena ini gampang banget. Paling ada satu kesulitannya di saat mereka, oh latihan langsung Bu, katanya. Oke, boleh Hmm, latihan langsung. oke. Coba, nah, kita latihan Boleh. langsung ya. Berarti ini kan ada beberapa tahapan nih ya Mbak Novi ya. Nanti mungkin dikasih gambaran dulu tahapan-tahapannya tadi ya yang dari empat tadi kan. Setelah ini ada penjelasannya Mbak Novi ya, gambarannya. Nah Oke, baru boleh. setelah itu kita praktek langsungnya. Kalau gitu gimana Mbak? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Oke, Ini saya saya lanjutkan dulu jelasin ya. dulu ya. Iya betul. Ya, ini. Oke, Saya selanjutnya. jamin insya Allah pada bisa nih, Mas. Karena mudah Oke. sekali gitu. Oke, setelah tadi kita mengisi data pribadi dan data usaha, kemudian kita di awal kita akan registrasi akun. Setelah itu kita masuk ke emailnya, ke email kita untuk verifikasi akun. Nah, di cek email ini eh, terdapat permintaan untuk aktivasi email dari Semesta. Kita klik aktivasi sekarang, seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, setelah login, kita udah mengisi formulir pendaftaran berarti kan? eh, kita untuk diminta login lagi untuk masuk ke dalam apa pengisian selanjutnya dengan jangan lupa username dan password yang tadi kita daftarkan di dalam apa pendaftaran di websitenya tadi. Oke, lanjut Mas. Nah, di sini kalau ini mungkin agak agak perlu ngedetail saya ngejelasinnya karena memang ada beberapa yang eh, perlu dipahami sama teman-teman. Jadi gini, dokumen-dokumen yang tadi saya minta untuk dipersiapkan, kita akan buat di sini. Di sini sih cuma ada 4. Kalau nggak salah ada di sebelah kiri di situ 4 yang harus diisi. Pertama adalah profil, kemudian apa tuh, Mas? Saya nggak bisa baca malah. Zoom Eh, in dulu ya Mbak, bentar. boleh, boleh di zoom in. Oke, sebentar. Oke, di sini profil usaha pertama eh, platform digital. Oke, nah di dalam platform digital ini, di dalam platform digital ini kita diminta untuk mengisi informasi akun. Eh, informasi akunnya berupa nama nama penanggung jawab. Jadi sebenarnya
nggak cuma saya, misalnya saya menjadi CEO-nya, tapi saya mendelegasikannya ke admin, itu masih boleh. Asal mereka tahu password, username-nya sama passwordnya. Nah, terus kemudian di sebelah kiri, jangan lupa kita untuk mengupload logo dari perusahaan dan foto pribadi. Di dalam di dalam logo usaha itu, di bawahnya itu ada brosur. Brosur yang ini, oke, brosur ini seperti kayak kartu nama gitu atau banner, banner. Nah, banner perusahaan kita bisa bikin di sana bannernya, bisa menggunakan Canva atau kalau memang belum siap dikosongkan dulu atau bisa menyusul sih nggak apa-apa. Cuman fungsinya dari banner ini itu bisa menjadi apa ya, penanda atau tagline-nya kita misalnya untuk lebih dikenal dan mudah diingat oleh konsumen. Jadi kalau misalnya ada konsumen, aku mencari produk yang siapa punya ya lupa ya, tapi dia ingat dari brosurnya, dari tagline-nya, nah itu bisa dicari di situ juga seperti itu. Kemudian di sini, nah untuk profil usaha, ada pertanyaan, apakah Anda sebagai lembaga pendukung ekosistem UKM? Nah di sini kita harus paham dulu, UKM eh, eh, usaha kita ini apakah itu melibatkan melibatkan pengrajin, mitra pengrajin, kemudian melibatkan apa yang membina masyarakat atau lingkungan. Kalau memang iya, kita akan pilih iya untuk ekosistem pendukung dari UKM. Namun, kalau usahanya hanya untuk memproduksi sendiri, itu jawabnya tidak. Ya, tapi ini sih tidak mengganggu, tapi akan menjadi nilai lebih bagi apa pembeli saat ini gitu. Kalau pembeli sekarang kan misalnya usaha kita udah melibatkan siapa nih gitu kan, terus berdampak ke mana, terus siapa saja orang-orangnya adalah itu kayaknya menjadi nilai tambah buat usaha kita seperti itu. Kemudian apakah memilih akun LPSE LKPP? Nah, akun LPSE LKPP ini kalau memang sudah ada yang punya jawab iya, kalau tidak jawab tidak nggak apa-apa, karena memang itu sebagai penunjang aja sih. Kemudian selanjutnya nama usaha, sektor usaha, eh, biasanya teman-teman udah pada tahu. Mungkin nanti kebetulan ini tidak bisa di screenshot yang bawahnya itu nanti yang tadi saya bilang berikan titik poin untuk lokasi usahanya gitu. Nah, di situ nanti akan dibantu juga sih karena memang dia gampang apa mudah mudah mengaksesnya. Insya Allah nanti untuk titik poin lokasi usaha kita tuh bisa ditemukan di situ. Oke, boleh next lagi, Mas. Nah, kalau ini eh, lengkapi data usaha. Lengkapi data usaha di sini yang diminta tuh hanya media sosial dan pasar. Yang contohnya kayak website, Instagram atau YouTube, dan kemudian menu platform digital kayak misalnya ya tadi marketplace yang kita punya tuh apa aja, kita bisa upload di sini. Ya, itu. Ini hanya apa pendukung-pendukung ya. Nah, kemudian di sini eh, oh ya ini tenaga kerja. Untuk tenaga kerja itu lebih ke informasi dalam perusahaan. Tenaga kerja apakah yang tetap dan tidak tetap, kita tulis aja di situ nggak apa-apa. Yang penting apa eh, hal ini wajib diisi. Kemudian soal sejumlah tenaga. Oke, setelah itu Mas. Nah, ini yang terakhir. Sobat SECT dapat mencantumkan beberapa sertifikat usaha yang dimiliki sebagai penunjang dokumen. Nah, di sini tuh sertifikatnya nanti kalau misalnya kita mengupload NIB atau sertifikasi halal, nomor BPOM atau apa, itu nanti sertifikatnya bukan yang keluar, tapi hanya nomornya aja yang tertera di apa di jadi data sertifikatnya itu hanya menjadi informasi pribadi di dalam kementerian. Nah, nanti yang tertampilkan di luarnya itu hanya nomornya saja. Seperti itu sih. Eh, Oke, Mas, aku baca sedikit. Akun ini free atau gratis, Bu? Ya, Alhamdulillah untuk akun Semesta ini free dan gratis. Tapi ini punya
Kementerian Koperasi UMKM, kebetulan nanti untuk di lingkup pemerintahan koperasi dan UMKM itu mereka biasanya belanja dari sana gitu untuk mengenal produk-produk UMKM. Nah, setelah kita memiliki akun, saya lanjutin ya, Mas. Setelah kita memiliki akun, kita akan diminta untuk apa menambah produk. Jadi menambah produk tuh ada dua sebenarnya, secara digital dan secara manual. Tapi karena digital ini agak agak apa repot gitu kan, karena harus mempersiapkan dulu di dalam Excel, nanti baru di apa secara otomatis masuk ke dalamnya gitu. Nah, yang lebih enak buat ibu-ibu atau buat teman-teman nih yang sedikit apa mudah untuk mengisinya kita menambahkan produk melalui manual. Nah, di sini itu hanya beberapa kategori yang diminta sama dia. Di sini tuh ada mungkin di selanjutnya Mas, di slide selanjutnya deh. Nah, lengkapi detail produk yang diminta seperti nama produk, deskripsi produk, kategori produk, harga satuan, minimal pembelian, ukuran dan dimensi secara bahan baku. Itu tolong diisi. Diisi semua selengkap-lengkapnya. Kayak kita mengupload biasa ke marketplace seperti itu. Tapi di sini itu nanti sebelum pemesanan biasanya di apa di by phone dulu gitu kesiapan kita seperti apa. Kalau misalnya produknya adalah masih pre-order atau misalnya custom produk, itu pasti akan dikomunikasikan dulu. Nah, sementara untuk produk utama kita bisa upload dulu sekarang di sini gitu. Yang yang paling inti itu yang kedua adalah foto produk yang jelas dan representatif. Nah, di sini mungkin menjadi satu kesalahan sebenarnya. Rata-rata teman-teman tuh upload foto produk tuh yang ya kelihatannya nggak enak gitu dilihat gitu dan nah itu yang menjadi kendala juga gitu. Oke selanjutnya Mas. Nah itu mungkin udah eh, eh, cuman sebatas itu gitu. Jadi yang saya akan sampaikan sedikit kenapa di Semesta ini jauh lebih mudah daripada LPSE yang pada akhirnya di LPSE pun proses mengupload produk tuh seperti ini gitu. Karena di LPSE sendiri ada syarat-syarat secara apa ya tertulis yang harus dibuat dan disampaikan ke pelaksana LPSE sendiri. Nah, ini ada beberapa tips yang untuk lolos kurasi. Maksudnya lolos kurasi ini yang tadi yang kita sampai tampil di semesta itu harus terkurasi dulu di dalam tim kementerian. Baru nanti masuk di dalam terintegrasi ke LKPP. Nah, baru kita bisa punya akun. Nah, di sini tipsnya untuk lolos kurasi untuk foto produk tadi. Pertama adalah foto jelas dan profesional gitu. Nah, mungkin teman-teman udah tahu kalau foto jelas tuh misalnya pasti udah banyak pelatihan ya kalau misalnya memang minim dengan pencahayaan gitu kan harus ada di waktu-waktu tertentu misalnya pagi jam 9 atau eh, siang misalnya jam berapa seperti itu lah. Teman-teman sekarang mah pokoknya udah pada kreatif sih untuk foto produk seperti itu. Yang kedua adalah kemasan yang menarik. Kemasan dia menarik ini memang menjadi apa ya? Karena orang sudah sangat apa tertarik dengan hal-hal yang unik, lucu gitu kan. Nah, kenapa enggak? Kalau misalnya kita punya kemasan yang menarik, itu menjadi salah satu poin buat produk kita. Yang ketiga adalah deskripsi produk lengkap dan jujur. Nah, ya itu mungkin teman-teman tahu terkait dari bahan, ukuran, yang utama sih sebenarnya produk itu bermanfaat atau tidak, seperti itu. Yang terakhir itulah harga sesuai pasar. Kalau harga ini sebenarnya eh, teman UMKM untuk di Acara Semesta ini mungkin apa harganya itu kita nggak usah khawatir yang harus eh, meng-up atau mengapa gitu. Rasanya enggak. Karena di Semesta ini kita akan bertransaksi langsung antara pembeli yang minat dengan barang kita
dengan sistem pembayarannya, komunikasinya itu langsung ke kita. Jadi kalau untuk harga sesuai pasar, cantumkan harga sesuai pasar. Kemudian, apabila produk yang diminta adalah custom product, itu bisa didiskusikan kembali gitu. Boleh selanjutnya, Mas. Oke, ini tantangannya untuk biasalah. Ini tantangan yang biasa ditemui para UMKM ya. Pertama, kurangnya literasi digital ya. Termasuk ini, semesta ini masih sedikit sekali yang memahami dan mengupload produknya di dalam memiliki akun semesta. Jadi mudah-mudahan dalam pelatihan ini semakin aware atau semakin banyak yang berminat di dalam apa membuat akun semesta gitu, mendaftarkannya. Terus yang kedua, tidak siap dokumen, padahal dokumen itu sangat perlu buat kita. Dan ketiga adalah foto produk yang belum profesional. Nah, solusinya yaitu tadi, kita harus mempersiapkan untuk usaha kita adalah legalitas. Legalitas adalah legalitas usaha itu mempresentatifkan usaha kita gitu. Kita bisa menunjukkan usaha kita tuh udah sampai mana dan harus apa. Menghargai usaha pertama adalah dengan legalitas. Kedua adalah upgrade kualitas produk dan kemasan. Yang ketiga ada dibilang aktif di pelatihan. Ini cocok nih dengan set C nih Mas Agus, Mas Agung. Jadi kita bisa aktif di pelatihan dan komunitas. Salah satunya sumbernya adalah di set C seperti itu. SETC ya Mas ya. Nyebutnya SETC ya. STTC, betul sekali Mbak Novi. Ya saya selalu bilang set C itu males banget singkatnya. Berarti enaknya pada SETC loh gitu. Iya, betul, STTC. Ini SETC. saya agak memotong sedikit, Mbak Novi tadi banyak sekali yang terkait yang bahas tentang foto produk atau segala macam. Tenang Bapak Ibu, siang nanti kita tentang pelatihan pembuatan foto produk. Nah, nanti jangan lupa juga ikutin ya. Jadi ini berkesinambungan nih Mbak Novi. Jadi nanti kita siapin dulu nih platformnya, kita siapin dulu, paham dulu tentang ini. Nah, ini satu persatu kita akan bahas-bahas. Ya. Oke. Monggo Nah, lanjut Bu Nafi. oke, jadi nanti terkait pelatihan tadi untuk foto produk, jangan sampai numpuk di galeri aja nih, ya kan? Foto produknya kita manfaatkan untuk menjadi akun dan dijadikan duit di dalam semesta seperti itu. Boleh next, Mas. Oh, oke, kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi. Pertama, e-katalog semesta adalah peluang strategis bagi UMKM untuk memasarkan produk ke instansi pemerintah. Ya, di sini instansi pemerintah melalui sistem yang transparan dan terpercaya. Nah, kalau misalnya eh, saya jelaskan lagi untuk apa bedanya apa semesta, padi UMKM atau marketplace lain, boleh nanti ini teman saya bikin kesimpulan dulu sebentar hari ini ya. Eh, Terus proses masuk ke e-katalog melalui Semesta mencakupi tahapan pendaftaran. Oke, maksudnya gini, tahapan usaha, unggah produk, kurasi kualitas, hingga sinkronisasi ke e-katalog LKPP. Jadi gini, syaratnya mudah, dilakukannya gampang, terus kita pasarnya itu luas, karena di LKPP itu skalanya adalah nasional gitu kan. Tapi lingkupnya adalah pemerintahan. Jadi kita prosesnya adalah untuk semesta ini umum tapi sedikit lebih ke pemerintahan di lingkupnya Kementerian Koperasi dan UMKM. Seperti itu. Yang ketiga, tantangan utama UMKM meliputi minimnya literasi digital, terus belum siapnya legalitas usaha, serta kualitas foto dan deskripsi produk yang kurang optimal. Yang terakhir, solusi untuk mengatasi tantangan tersebut dan kemudian ya, insya Allah siang solusinya juga langsung dipraktekkan sama SETC langsung, terus melalui pelatihan, pendampingan legalitas, serta peningkatan kapasitas branding produk. Oke, sementara ini saya sampaikan, yuk kita mulai sekarang untuk pasar yang lebih luas. Jangan takut, kita pasti bisa. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kata-kata Mbak Novi di mulai sekarang untuk pasar yang lebih luas seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan
mungkin materinya tidak terlalu banyak sebenarnya Mbak Novia, sebenarnya tidak terlalu berat, kalaupun langsung dipraktekkan mudah sekali terkait dengan cukup mudah dan bisa dipahami oleh Bapak Ibu Sobat STC terkait dengan pendaftaran untuk eh, e-katalog semesta ini. Nah ini setelah ini mungkin ada praktek dari Mbak Novi, bagaimana Mbak tadi jadi praktek? Teman-teman mau praktek langsung atau gimana nih? Kalau misalnya oke, oh ada yang nanya kesimpulannya minta ditampilin lagi gitu ya. Oke, baik. Ini Ya, kita semua boleh tampilkan lagi. nanti. Tapi kata-kata ajaibnya jangan dilupakan ya Bapak Ibu ya. Mulai sekarang untuk pasar yang lebih luas. Nah, itu dipegang banget tuh kata-katanya. Jadi Mulai biar sekarang motivasi. untuk Iya. pasar yang lebih luas. Oke. Nah, itu motivasi sekali buat kita terutama UMKM ataupun pengusaha baik mikro maupun makro gitu ya. Jadi harus punya mindset yang kuat juga yang mana sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk kita yang mikro juga untuk menjangkau pasar yang lebih luas, apalagi ke instansi yang notabene juga membutuhkan gitu produk-produk kita gitu. Jadi tergantung di kitanya lagi ya Mbak Novia, gimana kita mengusahakannya, meniatkannya untuk supaya lebih luas lagi, lebih besar lagi usahanya dan intinya ya kita sebagai istilahnya pedagang ya. Ya, siapa yang nggak cari cuan gitu ya Mbak Novia. Nah, ini Ya, kan salah betul. satunya gitu. Nah, ini istilahnya realistisnya seperti itu. Nah, dan kami ingatkan juga Bapak Ibu Sobat SCTC, yang pertama silahkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami share ya di eh, room Zoom chat, yaitu sebagai tanda untuk kehadiran Bapak Ibu Sobat SCTC setelah mengikuti pelatihan ini, yang mana ini nantinya akan kami kirimkan sertifikat pelatihannya melalui email yang tertera di daftar hadir. Jadi bagi yang bertanya-tanya terkait Mas Agung, saya ada sertifikatnya mana nih pelatihan sebelumnya? Untuk pelatihan Januari Februari insya Allah sudah kami share. Silahkan dicek di emailnya masing-masing. Boleh di kotak masuk atau inbox ataupun bisa masuk ke spam chat. Nah itu boleh dilihat di refresh. Dan pastikan juga email yang tertera sudah benar ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk yang Maret kami sedang proses untuk mengirimkan karena banyak sekali ya yang mengikuti dan kami dalam hari ini keterbatasan untuk tiap hari. Jadi kita tiap hari nge-share ya. Jadi dalam skala ataupun jumlah terbatas. Jadi tetap kami proses. Dan untuk pelatihan kali ini juga jangan lupa untuk mengisi nih, Bapak Ibu, sampai tanda kirim, kalau sudah kirim baru nih, terekam di data kami seperti itu. Dan juga ini kita langsung, ini ya Mbak Novi ya, mungkin kalau dari Mbak Novi langsung coba praktekkan di website Kemenkopnya atau bagaimana, ataupun kita diskusi tanya jawab saja. Kayaknya, kayaknya kalau untuk pelatihan ini sebenarnya sih selain dari tadi kan langkah-langkah dan persiapan, kebetulan Hmm. juga di apa di dalam website sendiri itu ada tutorialnya dan saya Hmm. rasa buat teman-teman ini gampang banget, gampang banget. Pokoknya nggak usah mikirin e-katalog susah, ribet gitu kan. Itu enggak seribet itu kalau untuk semesta. Insya Allah semua pasti bisa. Ini gitu. Ayo, Oke. mulai sekarang untuk pasar yang lebih luas. Oh, semangat banget Oke, ya. nah semangat harus semangat kita semua ya Mbak Novi. Oke, baiklah. Nanti mungkin sembari itu nanti kita coba lihatkan juga ya, mungkin bisa dibantu Mbak Novi juga buat share juga nih. Mana tahu yang website Semesta itu yang gimana sih gitu ya. Oh iya. Bisa dilihatkan juga ke teman-teman. Sembari itu setelah itu baru kita eh, diskusi tanya jawab nih Mbak Novi. Kalau gitu gimana? Jadi dapat gambaran juga sebenarnya e-katalog itu seperti apa sih? Apalagi katalog semesta itu bentuknya seperti apa? Nah ini nanti teman-teman bisa melihat juga nih dan juga termotivasi juga. Boleh web semestanya? Oke, baik. Coba kita share ya. Kita share dulu nih untuk web Bangga. semesta nih. Itu yang Kemenkop UKM itu ya Mbak Novia, Ya, .co.id. betul. Ini namanya ini semesta.kemenkopukm.go.id itu benar. Oke, kita coba share juga ke Sobat SPTC ini. Nah, Iya, betul sekali Mbak Dahlia, itu bisa.
Nah, itu Bapak Ibu bisa coba akses-akses juga melihat. Nah, ini Mas Agung, ya, saya izin nge-share apa semestanya saya ya. ya boleh, monggo silakan Mbak Novi. Di Jadi di biar langsung apa? kelihatan. Di inbox saja ya, Mas Agung ya. Oke, boleh. Oke. Ini coba saya bantu share screen juga. Nah, seperti itu. Oke, semua. Nah, ini saya izin share screen ya, Mbak Novi ya, untuk akun dari Mina Fiber sendiri nih, dari Mbak Novi sendiri nih. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau untuk websitenya seperti ini, jadi untuk tampilannya, jadi kita udah ada ya Mbak Novi ya. Nah, mungkin Dan bisa dijelaskan Mbak Novi ini sebenarnya kita gimana ya teknisnya di websitenya seperti itu. oke. Eh, ini kan pakai bahasa Inggris ya kemarin karena ini sebenarnya kita bisa ganti juga ke bahasa Indonesia. Jadi di eh, akun semesta saya ini masih apa ya masih awal pembuatan. Jadi memang saya belum update ke eh, yang have an LPSE. Harusnya pakai bahasa Indonesia nih Mas. Ada bisa di bahasa Indonesia nggak Mas ya? Oke, sebentar, coba kita lihat. Di pojok kanan atas. Nah, ini Ya. Indonesia, loh. Oke. Nah, ini. Nah, di sini. Di sini kita inilah tampilan dari etalase digital atau tokonya Agromina yang ada di Semesta. Nah, saat ini deskripsinya saya sudah sampaikan, insya Allah secara detail kalau Agromina berdiri tahun kapan, terus prosesnya seperti apa, produknya apa, seperti itu. Kemudian negara tujuan. Jadi negara tujuan ini karena kita sudah pernah ekspor, kita ada beberapa negara yang eh, kita tulis untuk yang sudah pernah ekspor ke mana, ke negara mana gitu. Kemudian website harusnya di sini sudah ada terus website, sosial media secara lengkap, kemudian marketplace. Isi aja selengkap mungkin karena memang itu bisa menampilkan ininya kita gitu, toko kita. Terus ke bawahnya Mas, boleh. Nah, di sini akan tertera jelas nama badan usahanya apa, tahun berdiri dan produknya, kategori produknya apa. Terus lokasi adalah di Provinsi Jawa Tengah. Mungkin bisa ngelihat di ini ya Mas, produk ya. Nah, nah, oke, di sini yang akan tertampil nanti hanya seperti ini gitu. Makanya tadi kan ada juga beberapa legalitas yang diminta kayak sertifikat-sertifikat apa gitu. Itu tuh tidak akan tertampil di sini. Tapi menjadi salah satu faktor apa ya? Kepercayaan atau apa tadi agar terverifikasi dengan baik dari tim tim semesta kemudian bisa terintegrasi ke LKPP secara nasional seperti itu. Nah, eh, ini beberapa katalog produknya saya kebetulan alhamdulillah dari LPSE sendiri dari Semesta sendiri sudah beberapa kali kita closing seperti itu. Nah, tampilannya sederhana sih segini. Makanya saya yakin teman-teman pasti bisa gitu. Pasti bisa bikin di LPSE.
Saya coba izin juga Mbak Novi ini kan melihatkan nih website dari Semesta ini sendiri. gitu. Nah, ini kan banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Hmm. Seperti ini ya Mbak Novi ya untuk Semesta yang Ya, betul. dari ininya sendiri. Betul. Sepertinya semesta nih sekarang akan apa ya? Akan lebih waktu saya daftar itu masih baru launching, Mas. Baru Oke. launching. Jadi sekarang tuh kayaknya jauh lebih aktif dan lebih ini apa? eh, Lebih terlihat lah karena memang apa Kementerian Koperasi dan UKM itu udah menjadi sangat sorotan lah seperti itu. Ya, kayak gini ya Mbak ya. Untuk katalog e-katalog sendiri sebenarnya bentuknya seperti ini ya Mbak ya. Ya, Untuk kayak misalnya coba kita buka yang ini deh. sektor-sektor tuh kayak subsektornya. Iya. Kita coba industri kreatif ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi orang-orang tuh bisa ngelihat produknya di sini semuanya. Gitu. Kalau tadi Nah, jadi kan nggak bisa diklik tuh Mas di ini ya. Kalau di sini kan bisa nih kita ngelihatnya. iya. Hmm. Nah, jadi sekarang tuh kalau dari uh, Kemenkop sendiri udah lebih ini ya Mbak Novia. Ya, Misalnya lebih betul. proper, udah kita gampang aksesnya juga bisa lihat juga dan juga ini juga senang juga sih kalau kita ngelihat kayak gini tuh memudahkan juga ya. Nah, kayak gini produk-produk yang masuk e-katalog tuh, yang dibilang e-katalog tuh seperti ini ya Mbak Novi ya, salah satunya ya bentuknya gitu. Jadi Ya, apa namanya ya katalog sendiri. Biasa katalog dalam bentuk buku atau apa yang udah di print. Nah ini e-katalognya atau elektronik katalog. Jadi belanja tuh bisa kita lihat-lihat nih produk-produknya apa aja. Nah jadi ada penjelasannya, websitenya ini bisa dilihat nih Bapak Ibu. ini Siapa? biasa kalau kalau kayak gini kan kita kayak ngeliat majalah nih kan. Ya Nah, betul. enak nih. Nah, itu di Semesta itu kalau yang baru terlihat seperti ini tuh baru di Semesta, Mas. Justru kalau misalnya Oke. di LPSE itu jauh lebih monoton sebenarnya. Jadi ini sudah mantap sekali kalau kita bilangnya. Nah, kayak gitu nih Bapak Ibu. Nah, ini siapa yang tertarik nih? Siapa yang tertarik pengen masuk semesta? Nah, ini kan sudah dijabarkan tadi sama Mbak Novi ya untuk tahapannya seperti itu. Oke, ini sudah ada banyak pertanyaan nih Mbak Novi. Mungkin Ya. kita sembari diskusi aja Mbak ya sama teman-teman. Nah, Di sini ada yang sudah banyak bertanya, yang pengen pokoknya jangan jangan direm-rem kalau saya bilang mah. Mbak Novi udah hadir di sini. Jangan direm, pokoknya jangan di gaspol pokoknya, ya. iya, pol aja. Kalau pengen Bapak Ibu menanyakan boleh dari yang belum tahu sama sekali ataupun yang ada hambatan. Harapan kami di sini di YCTC ini mewadahi supaya eh, jawabannya mudah-mudahan ketemu di sini nih Bapak Ibu. Bagi yang pengen ataupun yang ada hambatan, mudah-mudahan jawabannya bisa bertemu di sini melalui kita diskusi seperti ini. Bagi yang ingin bertanya melalui room Zoom chat silahkan menampilkan ataupun mengetik ya jawabannya pertanyaannya di room Zoom chat atau yang ingin bertanya secara langsung bisa menekan tombol fitur raise hand reaction. Nanti akan saya pandu untuk bertanya seperti itu. Baiklah, saya akan coba Mbak Novi untuk membaca pertanyaan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, mari kita lihat yang atas. Oke, ini ada dari Ibu Ita Listiana nih dari Magetan Mbak Novi. Terkait apakah nanti UMKM yang dari daerah-daerah terpencil bisa dibilang seperti itu ya, juga bisa mendapatkan tender nih Bu. Mungkin lebih ke pemahaman tentang e-katalog ini sendiri ya Mbak Novi. Boleh diluruskan Mbak Novi? Menarik nih. Sebenarnya kalau mau dibilang UMKM terpencil gitu atau Hmm. di desa atau bagaimana. Terus terang saya sendiri sebenarnya tinggal di Kebumen, Mas. Hmm. Kebumen ke yang apa ya? Memang daerahnya itu
Sekarang sih udah nggak terlalu terpencil karena saya memilih untuk di kotanya. Nah, tapi dengan pemanfaatan semesta ini, kemungkinan itu akan bisa dapat untuk produk yang mohon maaf kalau misalnya makanan basah mungkin tidak ya, karena kan itu bentuknya catering atau apa gitu kan. Nah, tapi kalau untuk produk seperti kerajinan, craft, terus kemudian makanan kering, itu masih memungkinkan untuk bisa mendapat, ini sifatnya bukan tender ya, Mas. Gitu. Hmm. Jadi mendapat pesanan dari pemerintah walaupun itu di pusat seperti itu gitu. Nanti sistemnya dia itu adalah dia akan komunikasikan ke kita langsung, langsung ya. Jadi dia akan bertanya, misalnya, Bu, saya tertarik nih dengan produk Ibu yang ini, misalnya adalah bentuknya merchandise gitu kan, untuk pelatihannya mereka, untuk gitu. Nah, terus eh, oke Pak, bisa atau siap. Nah, itu nanti kalau misalnya ada custom produknya seperti Bu, tapi saya mau di logo, Bu, tapi itu nggak apa-apa gitu. Pokoknya semampunya kita aja nih UMKM bisa nggak kita seperti itu. Jadi kalau untuk peluang kita berada untuk di apa di desa, di terpencil atau apa ya, ini salah satunya jalan untuk pusatnya mengerti, oh ternyata nih ada UMKM di desa nih yang kita produknya oke nih bisa kita pesan melalui Semesta ini sangat mungkin sekali seperti itu sih. Oke, nah itu seperti itu oh, Ibu Ita dan juga teman-teman VTC. Jadi emang kalau untuk peluang itu sangat terbuka luas ya, dimanapun berada, asalkan dari kitanya juga istilahnya lebih persiapannya lebih oke, produknya ini dan memang disarankan bukan produk basah ya dalam konsep catering itu. Jadi kayak Benar. geria ataupun kerajinan ataupun produk-produk home decor seperti itu ya Pak. Tapi salah satunya ataupun produk pertanian dan lain segala macam kan banyak sekali nih. Nah, itu Iya, bisa dan juga ini tidak bersifat tender ya Bapak Ibu ini yang harus diluruskan. Jadi kalau misalnya dari pemerintah itu tertarik sama produk Bapak Ibu itu langsung menghubungi yang punya pemilik usaha yang Mbak Novia boleh dibantu konfirmasi juga. Jadi tidak ada jembatan orang pihak kedua, pihak ketiga tapi langsung nih komunikasinya. Jadi tidak ada lagi nih permainan-permainan yang kotor gitu ya. Mbak ya, Novi betul. bisa kita bilang seperti itu sebenarnya. Nah, jadi eh, memudahkan kita juga nih. Jadi istilahnya tuh B2B ya Mbak Novi ya. Dalam hal ini C2C ya. B2G, B2C. B2C, B2, sorry. B2G di lingkungan Kementerian KUKM gitu. Nah, Nanti lingkupnya kementerian. ah, Nah, ada lagi soalnya nanti B2G untuk lingkungannya yang nasional itu biasanya LPP. hmm, Gitu sih. Seperti ya itu. B2G ya. Oke. B2G. Business to government. Oke, baiklah. Selanjutnya nih ada, wah ini sudah banyak juga yang resen. Saya hold dulu. Nah, ini ada pertanyaan desain produk yang lama mudah dihafal sama konsumen nih, Mbak Novi. Misal kemasan baru, apakah pengaruh terhadap peningkatan pemasaran nih untuk katalog itu sendiri? Atau bagian mana nih teknisnya? Nanti apakah terkait dengan pembaruan produk kah, atau gimana gitu? Apakah pengaruh terhadap peningkatan pemasaran kita nantinya? Itu untuk kemasan ya? Iya, sepertinya mengarah desain produk ya. Oh, desain Mas. produk. Kalau misalnya gini, memang sih kadang-kadang kita ini FOMO sebenarnya. Kadang-kadang ya. Hmm, Apalagi terutama ngelihat kemasan. Eh, kita ngelihat terutama di produk makanan nih biasanya. Mohon maaf ya, nggak apa-apa saya ngomongin sedikit. hmm, Kemasan itu eh, katanya kalau misalnya kemasannya warnanya merah atau kuning, tulisannya itu menarik atau apa kayak gitu. Nah, hampir rata-rata pernah ada beberapa karena mindsetnya merah dan kuning itu menarik, mungkin orang tuh cepet ngambil atau apa kayak gitu. Itu tuh jadi rata-rata begitu semua. Itu FOMO tadi gitu. Sebetulnya hmm, kalau misalnya ada hal-hal lain yang kita bisa meningkatkan pemasaran, mudah diingat gitu kan. Ini dari awal kemasan dulu, belum masuk ke rasa ya. Itu biasanya kita mencantumkan tagline yang orang itu akan mengenal kita. Itu aja dulu satu tagline-nya. Terus kalau terkait warna ada juga tergantung warna yang sukanya produsen tuh apa. Dia mencerminkan warna apa gitu. Senengnya apa?
monggo nggak apa-apa. Pokoknya selama jadikan diri kita ini sebagai konsumen untuk produk orang lain. Nah, kalau misalnya kita menghargai produk orang lain, kita misalnya melihatnya senang dengan produk orang lain, upayakan produk kita sendiri dibentuk seperti itu gitu. Itu sih yang saya rasa. Jadi kalau misalnya desain kemasan yang menarik atau apa, menurut saya eh, maaf ya Mas kereta benar-benar. Oh iya, Saya eh, pelafalan tagline ini di luar rasa ya inovasi dan lainnya itu yang bisa yang harus dipikirin bener-bener dan orang langsung mengena ke diri sendiri itu sih menurut saya sih Mas. oke siap. Nah itu untuk tagline-nya harus unik nih, harus cepat nyantol nih ke konsumen. Nah ini gimana caranya? Nah itu yang namanya kreativitas Bapak Ibu. Jadi melihat, oh kayak apa ya tadi ya? Mulai dulu aja atau apa? Ubur-ubur ikan lele atau apa semacam itu ya. Nah kan ini yang lebih apa gitu, lebih menarik gitu seperti itu. Nah, ini satu pertanyaan lagi saya bacakan dan mungkin banyak juga yang bertanya terkait ini ya Mbak Novia. Sebelum saya beralih ke Bapak Ibu yang resen. Yang pertama terkait dengan pembayaran dari government ini sendiri itu apakah langsung atau berapa lama temponya atau gimana, dan juga ini ada juga yang lebih spesifik nih dari Bu Meta nih, dari yang Agromina Fiber sendiri, dari Mbak Novi sendiri, berapa sering gitu, mungkin dari frekuensinya untuk mendapatkan transaksi dari Semesta sendiri, dan apakah pembayaran selalu tempo atau bisa ada deposit untuk produk yang pre-order seperti itu. Oke. Jadi emang tahta tertinggi dari penjualan itu adalah pembayaran Mas. Iya, Saya setuju, setuju ya. Oke. setuju. Gini, eh, kalau pembayaran sebenarnya karena ini bertransaksi langsung itu tergantung negosiasinya dari kita sebenarnya. Kalau misalnya selama ini transaksi saya dengan pihak kementerian itu rata-rata eh, saya tetap mengajukan performa invoice ke mereka untuk eh, ini biaya yang saya keluarkan setelah negosiasi ya. Ini biaya yang saya keluarkan. Dan di bawahnya saya akan tulis note. Saya berkenan untuk diberikan down payment dengan minimal seberapa gitu. Nah, untuk hal ini tuh bisa dikomunikasikan. Bahkan ada beberapa di kementerian misalnya, Bu bikin aja dulu, misalnya nanti saya apa bayar pada saat barang sampai kayak gitu kan. Kalau kalau sudah berulang itu nggak apa-apa karena memang resikonya kecil buat kita. Ya itu tadi, karena di sini mereka mencanangkan LKPP itu apa pembayaran itu transparan seperti itu. Nah, jaminan untuk pasti dibayar itu nggak usah khawatir sih, kalau menurut saya seperti itu. Nah, itu salah satu yang menarik di kenapa kita harus mempunyai akun Semesta atau LPSE atau LKPP yang lain, karena memang pasti pembayaran itu adalah jelas. Kalau misalnya kita menginginkan untuk DP, dibicarakan, dibicarakan seperti itu pasti bisa sih, itu Mas. Oke, jadi yang intinya terkait dengan gimana cara komunikasinya kita, teknisnya gimana sama yang instansi terkait gitu ya. Dan memang bisa dipastikan dan ini tuh bisa dibilang sangat aman sekali ya Bapak Ibu ya. Untuk Betul, karena kita sudah apalagi dari pemerintah itu udah jelas tuh tornya, MOM-nya gimana, dan juga betul. untuk MOU-nya, mohon maaf, MOU-nya gimana, itu udah jelas semuanya dari awal sampai akhir. Jadi sangat kecil sekali kemungkinan untuk yang misalnya tidak dibayarkan atau kabur gitu instansinya. Karena ini kita bekerja sama dengan pemerintah, bukan yang konsumen yang personal atau yang gimana, yang mungkin ada peluangnya seperti itu gitu. Tapi kalau melalui ini tuh makanya dibikinlah platform ini, website ini untuk memudahkan gitu ya, Mbak Novi. Oke, selanjutnya saya akan kembali nih. Sebelum saya akan meminta beberapa peserta yang sudah resen, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu yang belum mengisi ring absensi, silahkan diisi melalui link yang sudah saya kirimkan di room Zoom chat. Oke, selanjutnya saya akan mengundang nih atas nama Ibu Susi Kurnia.
Halo, selamat pagi Bu Susi. Muat pagi. Udah siang di sini mah. Oh, udah siang ya? Oke, ini mau siang di sini nih. Iya. Oke, Terima boleh nih Bu kasih. Novi, Bu Terima Susi. kasih. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih. Selamat pagi Kak Novita. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali ketemu di sini ya. Oh, ketemu di sini ya, Bro? Malah ketemunya di ini di Zoom. Di Zoom ya. Sebenarnya tadi pertanyaan saya udah terjawab, tapi ada beberapa tabungan pertanyaan ini. Oh, Eh, Iya, gitu. Oke. eh, saya juga produk saya craft. Oke. Eh, dan apa ya, dari dulu tuh saya sudah dengar semesta, tapi belum baru kali ini saya mendapat pencerahan. Nah, kan tadi Silahkan. saya udah lihat-lihat ya katalognya itu nggak ada harganya ya, Kak. Nah, jadi tadi seperti disampaikan bahwa kita nanti deal-dealan, Oke. ada kereta lewat. Enggak. Maaf ya, Iya, Bro. nggak apa-apa. Udah biasa. Terus Oke. apa namanya? Kalau apakah itu kan kalau kalau yang vendornya itu kan artinya vendornya pemerintah ya, dinas dalam hal ini gitu ya. Eh, Berarti akan banyak gitu. Eh, apa jumlahnya banyak gitu ya, nggak kayak kalau saya kan biasanya ini paling banyak itu 300 gitu ya untuk apa, untuk souvenir nikah gitu kan. Ya. Eh, Kalau di sini kan pasti ada apa, targetnya 1 bulan misalnya nanti untuk dipakai untuk souvenir acara apa gitu ya. Nah, apakah kita nanti eh, langsung nego dengan user atau tetap lewat dinas itu? Nah, terus udah gitu, ini saya pernah punya em, sedikit trauma gitu ya. Waktu itu saya dengan dinas tit. Iya, itu tuh udah deal gitu ya, udah deal. Ternyata eh, saya tuh disuruh jadi itu, oh nanti sama Bu Susi nanti ketemu sama bagian ini ya gitu kan. Oke, saya bilang karena emang berhubungan dengan bagian tersebut. Eh, saya jauh dong dari rumah saya, maksudnya ke tempat beliau itu, ternyata beliaunya tuh pindah gitu, dipindah divisi gitu kan, dan tidak ada hitam di atas putih. Jadi waktu itu kepala dinasnya itu bertemu saya di pameran gitu kan, di pameran, kemudian beliau senang dengan produk saya, terus terus ketemu nanti katanya untuk dibagikan kepada eh, apa divisinya gitu kan. Kemudian saya pergi ke sana gitu. Nah, apakah Kak Novita punya eh, apa ya, trik? Mungkin kalau trik kok jahat banget gitu ya. Eh, Tips mungkin ya, iya kan berulang gitu ya. waktu itu iya waktu itu kan saya di apa namanya, di pameran ya, pameran di suatu mall gitu kan. Saya kan nggak bawa kertas untuk menulis hitam di atas putih gitu ya, Kak Agung ya. Iya. Jadi gimana sih tipsnya gitu biar ini nanti dealnya selesai, dealnya tuh bener-bener deal, dan ketika orang itu misalnya gitu ya suatu hari dia dipindah ke dinas lain, divisi lain, saya tetap jalan gitu loh, hitam di atas putih saya. Oke. Gitu aja sih tadi. Yang pertama tentang apakah apakah mesti dalam jumlah banyak yang pengalaman Kak Novi, Hmm. terus nanti uangnya itu. Ya tadi ya saya dengarnya deal di depan ada down payment, terus gimana eh, tips or triknya untuk dapat deal Iya. yang nyata. Oke, Gitu baik. aja. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum Bu Susi, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa pertanyaan ya, Mbak Novia, terkait dengan ini. Yang pertama tuh terkait dengan untuk minimum quantity, mungkin yang kita bilang kayak gitu, minimum quantity, dan juga Iya. itu apakah ada. Dan juga kan kita bukan satu instansi aja. Di situ banyak instansi yang bisa nge-reach kita gitu. Nanti apakah itu teknisnya, lalu gimana supaya tidak terjadi
miskomunikasi terkait dengan kita sebagai pemilik usaha dan juga user gitu. Karena memang ya kayak kejadian dari Bu Susi tadi ada suatu waktu mungkin user ini tidak menjabat di jabatan tersebut dan meninggalkan tapi tidak ada hitam di atas putihnya ataupun sebenarnya untuk sekarang ini sudah bisa dibilang banyak hal yang sudah diminimalisir untuk terjadi itu dalam hal ini mitigasi resikonya itu sudah ada dilakukan gitu. Lalu terkait tadi untuk deal-dealannya kan sudah terkait dengan di awal-awal ya terkait dengan pemilik usaha dan juga besarnya. Mungkin bisa dijelaskan dari dua utama tadi Mbak Novi untuk jawabannya. Yang pertama dulu ya, untuk MOQ ya. Saya tadi bilang, saya sampai ngelirik kata ibu gini, tidak kok tidak ada harganya atau begitu Bu Kurnia ya. Harusnya sih ada sih Bu. Tapi pas saya klik ini, ya itu tadi, mungkin karena memang semesta yang saya punya itu belum di-upgrade. Belum di-upgrade. Eh, harusnya ada. Seharusnya ada harga sih Bu yang tertera. Itu satu. Nah, terkait MOQ, MOQ kebetulan produk saya itu memang bukan yang saya tampilkan itu bukan produk merchandise. Jadi produk yang sifatnya satuan gitu kan. Nah, itu pun satu aja juga nggak masalah sih Bu. Kayak saya ada mengisi salah satu lounge di kementerian itu dia minta produk saya satu gitu. Ini ada yang seset, ini satu entah beda-beda gitu kan. Nah, buat saya nggak masalah. Jadi memang tidak ada batasan MOQ di dalam situ. Itu satu. Nanti kalau untuk terkait harga, mungkin kayaknya saya yang perlu update di semesta saya nih. Mohon maaf sebelumnya. Nah, ya mudah-mudahan yang pertama udah terjawab ya, ya Bu ya. Terus yang kedua untuk tips ya. Maksudnya Ibu tuh bagaimana perjanjian ini bisa berlangsung seterusnya atau memang sudah terjadi transaksi nih, Bu? Ada kendala di pembayaran? Oke, sebentar kita Bu Susi. Oke, di-unmute dulu. Ya, jadi waktu jadi gini, saya tuh minta tipsnya gitu kalau misalnya kita, itu kan kalau kalau di semesta mah udah jelas ya, udah Ya. jelas pasti ada MOU, pasti Nah, pasti ada hitam di atas putih. Nah, yang saya mau minta tipsnya itu ketika kita di pameran gitu oh ya, di ini secara pameran. secara semesta itu kan dinas gitu ya, dari apa namanya government gitu kan, Oke, gimana? kalau di pameran maksudnya bagaimana kita Mm-mm. meyakinkan mereka untuk bagaimana gini, pameran sebenarnya saya cukup berpengalaman di pameran. Jadi gini, Bu. Kita juga jangan terlalu terlena dengan janji yang ada datang di sana gitu. Ini nyata, nyata buat saya. Sampai yang gini, nanti mereka datang, saya suka dengan produknya gitu kan. Terus saya kayaknya bisa nih buat ini, bisa nih gini. Nanti ya Bu, bagian saya akan menghubungi Ibu gitu. Wah, kita udah ngarep besar atau apa gitu. Tapi jangan putus asa. Sebenarnya kewajiban kita itu merimain ke mereka. Itu satu. Kenapa? Karena mungkin bukan cuma kita aja nih yang ditemuin sama sama pejabat ini atau bagaimana ya. Nah, kalau kita sudah mencoba merimain satu kali, dua kali, responnya positif gitu kan, monggo di follow up lebih lanjut gitu kalau untuk respon positif. Kalaupun dia pindah, biasanya kalau misalnya transaksi tersebut sudah terjadi atau pemesanannya sudah ada, dia akan didelegasikan gitu. Tapi jangan juga berharap untuk misalnya biasa digunakan merchandise ini digunakan dalam satu pelatihan ini oleh instansi ini gitu kan. Terus kita gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu kalau untuk itu. Mungkin kalau untuk dua tiga kali pemesanan itu masih mungkin Bu. Karena mungkin pertama kalau untuk dia suka produknya. Terus kedua itu tadi produk ibu tuh harus ini yang prof ya Bu ya. Ibu harus menyampaikan siapa aja nih yang terlibat di dalam pembuatan produk saya dan dampaknya apa nih di dalam lingkungan saya terutama gitu. Itu harus kita sampaikan. Karena edukasi itu menjadi nilai tambah buat mereka. Yang menggunakan dan yang menerima produk kita pun akan menjadi bangga misalnya. Oh, saya dapat produknya dari Bu Kurnia nih gitu. Nggak salah apa namanya SK Handmade ya gitu. Nah,
produk dari hulunya nih, wah dia bikin produk ini tuh dengan mengolah limbah dari apa gitu. Terus melibatkan siapa nih yang ada di produk ini? Wah, aku jadi menimbulkan kebanggaan dalam menggunakan produk ibu. Nah, itu biasanya menjadi niche di dalam produk dan kalau di dalam kementerian saat ini karena memang kita diarahkan untuk fokus mengarah di SDGs itu, Bu. Nah, itu tuh akan terus continue biasanya. Gitu. Ah, nggak usah khawatir, Bu. Pokoknya kalau misalnya untuk bagaimana caranya dia mau terus lagi pesan sama kita itu, saya juga masih kadang-kadang masih, ini beneran nggak sih dia mau pesan gitu kan? PHP ya. Iya, betul. Jadi itu ya Ibu Susi dan juga teman-teman Sobat SCTC, apalagi yang terkait dengan pameran, memang kita juga yang harus jeli gitu ya. Apakah, maksudnya jangan minder duluan gitu. Maksudnya ya emang itu tadi, soalnya bukan kita aja nih yang punya lapak gitu, bukan kita aja yang punya warung seperti ya Ibu Susi dan teman-teman. Jadi dari kitanya lagi nih, oh kenapa belum orang tuh belum ngelirik ke kita ya, ataupun belum order ke kita, walaupun udah ngelirik, ada yang nggak ngelirik, ada yang udah melirik tapi tidak order, ada yang sudah order tapi ngilang. Nah, banyak macam-macam kalau kita ngomong usaha gitu ya, kalau misalnya kita ngobrol tentang kita sebagai pemilik usaha seperti. Jadi harapannya dari kita sendiri nih, untuk gimana dalam artian kalau kita brandingnya bagus, produknya bagus, kualitas bagus, jangan kan kita pasarkan, orang pun melirik langsung nyari kita gitu. Nah itu mungkin dari Banovi dulu di awal-awal kayak gitu, mungkin sekarang orang yang nyari Banovi sekarang kayak gitu. Oh. Dan harapannya juga ini juga menjadi bisa di untuk ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak dan sobat SCTC, moga-moga usahanya itu bisa lebih maju lagi ke depannya. Kurang lebih seperti itu Bu Susi, semoga membantu menjawab. Selanjutnya saya Terima akan, kasih. Makasih. iya, Terima kasih. sami-sami. Nah ini Mbak Novi, banyak juga yang bertanya di room Zoom chat terkait dengan kalau untuk produk kerajinan sendiri kan tadi ada beberapa yang kita sebutkan ya, tapi kayak seperti gelang dan lain-lainnya, yang produk-produk kerajinan itu apakah ada batasannya atau sebatas home decor seperti itu, dan juga terkait dengan e-katalog sendiri ini, apakah untuk terkait dengan kuliner, makanan dan minuman itu memungkinkan? Kalaupun memungkinkan itu seperti apa? Jawab singkatnya seperti apa tuh, Mbak? Oke, aku jawab yang untuk tadi produk craft aksesoris ya. Nah, Iya. kalau untuk craft aksesoris, karena saya juga bikin craft aksesoris, Hmm. itu memang pasarnya beda, ya. Karena memang di semesta ini adalah lebih ke B2G. Baiknya untuk craft aksesoris itu kita bundling dengan produk yang lain. Seperti misalnya yang lagi hype ini misalnya back chain, apa gantungan tas. Nas. Nah, itu kita eh, berani bundling dengan teman yang produknya tas. Banding dengan mereka, kemudian kayak misalnya kalau kementerian kan sering bikin pelatihan, eh, kita bikin tali apa resletingnya itu pengait resletingnya misalnya dengan logo logo dari Beckham itu yang kita bikin, yang kita grafir atau apa, itu bisa kita banding sama pengrajin tas sebenarnya. Hmm. Itu Ayo. apa ya memicu kita untuk lebih banyak berkreasi karena kita harus baca pasar. Kalau untuk aksesoris langsung yang craft aksesoris langsung itu eh, mungkin kalau pesanannya personal kita nggak tahu ya, bisa jadi karena kan semesta ini juga untuk umum dan untuk pemerintahan juga, mereka senang pas ngeliat di katalognya. Kenapa enggak gitu sih? Buat saya sih dicoba aja nggak apa-apa gitu. Saya ada sih craft aksesoris. Kalau untuk di pameran itu wah bagus banget gitu. Nah, berani bundling dengan teman gitu di Iya, produk. berarti bundling. Nah, kalau untuk yang kedua makanan ya Mas. Ya makanan dan minuman, Mamin. Oh, Mamin. Mamin itu kalau ini kembali lagi ke B2G. Kalau misalnya wilayahnya deket di di lingkup Kementerian Koperasi dan UMKM, kemungkinan kalau untuk makanan basah itu kita bisa mengikuti di situ. Tidak hanya untuk platform etalase digitalnya yang ada, tapi coba juga kita untuk menawarkan ke sana.
Kalau misalnya, Bu, saya punya produk makanan nih gitu. Ini katalog saya. Tapi saya juga sudah terdaftar di Semesta. Kalau misalnya Ibu butuh untuk acara, untuk apa, Ibu bisa pesan sama saya. Karena lokasi saya adalah dekat. Itu pertama soalnya kalau untuk makanan basah itu biasanya lokasi sih. Hmm. Gitu kan, nggak mungkin dia di sekarang kalau nggak salah berkegiatannya banyak di gedung Smesco kan. Nah di Smesco terus dia ngambil yang di Jakarta Barat kayaknya terjauh-jauh gitu kan, atau di luar daerah kan nggak mungkin seperti itu sih. Iya. Nah, kalau tapi sebenarnya tidak sebatas itu. Di dari produk yang ada di Semesta, saya juga pernah menjadi delegasi dari Kementerian UKM waktu acara Market Find di Bali, Mas. Ingat ya, Mas Agung ya. Nah, itu saya di direkomendasi oleh Kementerian UKM, dihubungi, Mbak Ovi bisa nggak mewakili kita dari kementerian untuk acara di Bali untuk market find yang dibuat oleh Bedo. Kebetulan saya dan SETC juga, SSTC juga di situ. Nah, itu kan buat saya satu wah peluang gitu. Nah, kenapa itu padahal yang dari Jakarta gitu kan. Padahal sebenarnya mereka bisa juga ngambil yang ada di Bali gitu kan. Nah, itulah kesempatan-kesempatan itu yang kita dapat dari salah satunya dari Semesta ini. Itu sih, apa Mas Agung. Oke, siap. Jadi semesta ini juga menjadi wadah juga Bapak Ibu ya untuk tadi itu kita lebih nge-reach banyak orang dan juga terkait Mamin tadi juga harus memikirkan terkait dengan jarak ya. Kalau bisa tuh di sekitar daerah yang instansinya. Oke, selanjutnya ini ada juga yang sudah raise hand. Em, kita coba untuk ke Mas Muhammad Ervando. Halo, selamat pagi. Oke, ini masih Mas Fando nih, kayaknya saya iya. lupa nih, Fando Clothing. Wow, dia sangat Armando aktif ini. Clothing, ini UMKM Clothing nih. Halo Mas Armando, apakah sudah bisa di... Iya, nah oke. Ya, Mas Fando sehat. Ya, ya, makasih. Oke, langsung dijawab saja mungkin Mbak Novi ya. Oh, oke, Mas Diborong Pandu ya. Mas Oke, Armando. oke. Gini, Mas Pandu, saya panggil Mas Pandu ya, karena sudah pernah ketemu di Jogja waktu itu. Oke.
Kalau terkait pengiriman kalau nggak salah tadi, ya kalau terkait pengiriman itu kita tidak bekerja sama, kita lah ya, sorry, semesta tidak bekerja sama dengan apa jasa pengirim ekspedisi yang biasa kita ketemukan di marketplace seperti itu. Nah, jadi pengiriman ini pengiriman ini tuh lebih ke kesiapan kita gitu. Makanya kalau nggak salah di Semesta ini banyak produk-produk yang custom dan pre-order gitu. Jadi kita punya menampilkan toko itu aja ya, atau lebih jelasnya katalog lah seperti itu kan. Nah, kemudian kalau terkait komunikasi, kalau sampai detik ini tuh em, saya masih ini apa? Masih berkomunikasi langsung, itu satu. Tapi bila ada keraguan terhadap pemesanan ini, yang tadi ke Mas Pandu bilang, ada nggak sistemnya yang untuk ini apa memesan atau apa gitu ya? Itu bisa kita tanyakan untuk di pihak tim dari Semesta untuk verifikasi dari peminat tersebut. Bisa kita minta tolong sama mereka untuk itu. Untuk ya tadi mungkin orderan fiktif itu tadi ya takutnya mencegah seperti itu gitu. Nah, ya, mudah-mudahan sih di semesta yang sekarang ini jauh lebih siap dari semesta yang saya buat sebelumnya. Nah, komunikasi itu kalau nggak salah ada juga via admin. Kita bisa minta bantuan admin. Bisa jadi juga yaitu tadi karena misalnya kita adalah produsen yang sudah terverifikasi aktif atau tidak. Nah, itu kan juga admin juga perlu tahu gitu buat kepercayaan mereka. Yang terakhir apa Mas? Tadi pertanyaannya Mas Agung. Eh, Nah, oh sebentar Mas Fando. Nah, di unmute dulu. Terkait dengan down payment kalau nggak salah tadi. oh, down payment ya. At- Kalau down payment, gimana Mas? Coba diulang Mas Pando. Oh, dan waktu pengiriman. Itu tergantung kesepakatan Mas. Tergantung kesepakatan. Misalnya, biasanya kalau kita dari produsen, kayak produk saya misalnya, saya ada yang mesen misalnya keranjang gitu kan. Mesen keranjang yang custom yang mereka mau. Saya bikinnya eh, satu produk itu berapa hari misalnya. Ternyata saya butuh 2 hari bikin, terus persiapan pengemasan, di hari ketiga saya baru bisa kirim. Nah, itu nggak masalah selama dia minta gini, saya mau pakai sebelum tanggal ini bisa atau enggak gitu. Kalau misalnya bisa, ya kita sanggupin bisa gitu. Kalau nggak bisa ya jangan kita paksakan nggak bisa, bisa gitu. Kenapa? Karena biasanya yang dipesan sama pemerintahan itu biasanya berkaitan dengan kegiatan mereka, biasanya seperti itu. Kalau kayak Mas Pando misalnya produksi kaos kan gitu kan. Kaos dengan custom desainnya gitu yang unik-unik itu gitu. Nah, itu misalnya mereka pengen Mas Pando aku pesen ini 100 gitu kan. Dengan desain tertentu gini, bisa nggak dalam jangka waktu 5 hari? Sudah mereka terima. Nah, itu Mas Pando harus mikirin kalau misalnya saya harus produksinya selama 4 hari ternyata masih ada sisa 1 hari pengirimannya harus menggunakan apa. Nah, ini terkait biaya pengiriman tadi kan. Nah, itu bisa dibebankan sama mereka. Sampai detik ini sih saya dibebankan sama mereka untuk biaya pengiriman. Jadi untuk harga saya tetap menggunakan harga export. Untuk itu bahasa untuk ekspor, tapi kalau harga gudang yang sepakat dinegosiasikan itu aja sih. Itu Mas Pando. Mudah-mudahan terjawab nih. Oke, mudah-mudahan terjawab Mas Fando terkait dengan pertanyaannya tadi sudah diborong juga. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan.
Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.